Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesempatan yang diberikan kepada kita, atas segala kesehatan yang diberikan kepada kita, atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Tak lupa salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda semuanya, apa kabar yang seberataan? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan dan tentunya dalam kebahagiaan. Baik, marilah kita mulakan pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, hari ini Ustaz berada di tempat ini, tepatnya di Tugu Intan Martapura ya. Nah, alhamdulillah semuanya atas karunia Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita di materi PAI. Kalau kemarin kita sudah membahas di bab yang pertama berkenaan dengan meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Kali ini kita akan lanjutkan pada pembahasan sifat-sifat mulia, yakni sifat jujur dan menepati janji. Tentunya kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang jujur, ingin menjadi orang-orang yang senantiasa menepati janji. Nah, dengan dua sifat ini, menepati janji dan juga jujur, ya, insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kita, akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan hal yang bertentangan dengannya, yakni misalkan kita berkata bohong dan ingkar janji, maka akan membawa ya kemudaratan atau akan membawa akan mendatangkan daripada ya kesedihan di dunia dan juga kesedihan di akhirat. Kita tidak ingin tentunya kita menjadi galau hati kita ya, terutama di dunia ini, dan nantinya lebih utama lagi kita tidak ingin hati kita galau di akhirat. Baik, lawan daripada jujur dan ingkar janji, lawan daripada sikap jujur dan menepati janji adalah berkata bohong dan mengingkari janji. Dua perilaku ini adalah dua perilaku yang sangat tercela ya, dan sangat tidak baik ada pada diri seorang muslim ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala amal perbuatan manusia ya, membalas amal perbuatan manusia itu dengan balasan yang seadil-adilnya ya. Apabila kita melakukan kebaikan sekecil apapun, maka Allah juga akan membalas kebaikan kita itu. Dan apabila kita melakukan keburukan sekecil apapun, maka itu juga akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan menjadi perilaku atau perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, Anda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya salah satu tanda kesempurnaannya iman seseorang ya adalah yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya, baik kepada Allah ataupun kepada makhluknya. Kalau berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita pastinya senantiasa berusaha untuk berakhlak yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya kepada kita. Tapi kepada manusia, ketika ada orang yang menjahati kita, kepada orang yang menyakiti kita, kita terkadang enggan untuk berbuat baik ya. Berbuat baik ya, atau menunjukkan akhlak yang baik. Tapi apabila kita bisa menunjukkan akhlak yang baik, itu luar biasa. Ibarat pohon ya, ibarat pohon mangga ya, pohon mangga ini dilempar dengan batu, tapi pohon mangga ini kemudian membalas dengan buah mangga yang manis. Nah, apabila kita bisa seperti itu, masya Allah ya, tabarakallah, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan menjadikan kita bisa melakukannya. Baik, orang mukmin atau seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya ya. Kita lihat di sekitar kita ya, banyak orang yang mengaku beriman ya, tapi akhlaknya masih buruk. Nah, saya beriman tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik. Nah, sungguh sangat disayangkan kalau misalkan hanya mengaku beriman tapi perilakunya naudzubillah, perilakunya bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Dan seharusnya ya kita sebagai seorang beriman harus menanamkan sifat-sifat mulia. Kita harus
senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat jujur dan menepati janji ketika kita berjanji. Nah, sifat jujur dan menepati janji ini termasuk salah satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hal kita berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Baik Ananda semuanya, ya. Kembali kita kepada sifat jujur, di mana seorang yang memiliki sifat jujur ini akan memiliki banyak teman. Tentunya kita ingin, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di sosial media kita, tapi juga di dalam kehidupan nyata kita ingin memiliki teman yang banyak. Nah, salah satu keuntungan memiliki teman yang banyak ini adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, ya, maka akan banyak informasi-informasi yang kita dapatkan. Nah, jadi hidup jujur adalah modal utama, ya, untuk kita bisa meraih kesuksesan tidak hanya kehidupan kita di dunia, tapi juga kehidupan kita di akhirat. Nah, tidak ada seorang pun yang mau ditipu dan diingkari janjinya, ya. Kita, teman kita, ayah kita, ibu kita, ya. Kalau kita misalkan menjadi seorang anak, ya, tentunya kita ingin kita menjadi orang yang jujur terhadap orang tua kita, ya. Orang tua kita kasih uang kepada kita, nah ini tolong digunakan buat keperluan ini, maka kita harus menggunakan sesuai keperluan yang disampaikan oleh ayah bunda kita, ya, tanpa kita melakukan misalkan menggunakan uang tersebut kepada keperluan yang lainnya. Nah, jujur juga tidak hanya pada perkataan saja, tapi juga pada perbuatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui semua perbuatan isi hati hamba-hambanya. Ya, kita berbisik sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan semut yang ada di dalam batu pun Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui apa yang diucapkan oleh semut tersebut. Nah, menepati janji ini adalah sifat orang yang beriman. Jadi kalau kita udah janji, misalkan kita janji kepada ayah bunda kita, termasuk janji siswa yang kita ucapkan ketika misalkan kita upacara hari Senin, kemudian janji siswa ketika kita mengisi form soal, ya, saya berjanji untuk tidak melakukan ini dan itu termasuk janji harus kita tetap tepati, ya. Boleh jadi sekedar tertulis saja, tapi, ya, itu merupakan janji yang kita ucapkan. Baik, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, mengatakan bahwasanya salah satu tanda orang yang munafik adalah orang yang mengingkari janjinya, ya. Orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling dasar, ya. Tentu di antara kita tidak ingin dimasukkan ke dalam kategori orang munafik. Di akhir kelak Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menempatkan orang munafik, ya, di dasar neraka. Nah, oleh karena itu Ananda semuanya penting untuk diketahui dan diamalkan, ya, sifat jujur dan menepati janji ini, ya. Dan kedua sifat mulia ini akan menjadikan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, serta memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kalau tadi kita sudah mengantarkan materi kita, ya, sekarang kita akan memahami perilaku jujur itu seperti apa, ya. Nah, jujur adalah berkata benar, ya, dan sesuai dengan kenyataannya. Seseorang itu disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataannya, ya. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Dan lawan kata daripada sifat jujur adalah dusta, ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW, ya, telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, ya, yaitu apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Nah, Anda sekalian, mari kita menjauhi sifat, ya, dusta, dan harusnya kita membiasakan sifat jujur, ya. Jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap orang-orang di sekeliling kita, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim sudah seharusnya menghiasi dirinya, ya, dengan sifat-sifat jujur, dengan sifat-sifat, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersifat jujur akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah,
Hal ini karena apa? Dikarenakan ya mereka merasa aman ya ketika berinteraksi atau memberikan kepercayaan kepada kita ya, dan kepercayaan itu ya tidak kita bisa hargai dengan materi. Kepercayaan itu sangat mahal harganya. Baik, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan ya? Maka haruslah kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita ya dengan apa adanya. Kita tidak, ketika kita membuat janji maka kita akan berusaha untuk menepati janji yang kita buat. Seorang pimpinan perusahaan misalkan, dia harus jujur ya, maka dia akan dipercaya oleh karyawannya ya. Dan manfaat daripada jujur itu sendiri, maka perusahaan yang dia pimpin akan mendapatkan ya kepercayaan dari para konsumennya, dan juga insya Allah perusahaan itu akan menjadi lebih maju lagi. Dan pertanyaannya, apakah kita ingin bersifat jujur dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya tentu ya. Kita ingin senantiasa bersikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi ketika seorang pemimpin ya, maka seorang pemimpin ini haruslah bersikap jujur dan menepati janjinya ya. Ketika seorang pemimpin ya berlaku jujur, maka ini akan membimbing kebaikan tidak hanya kepada dirinya, tapi juga kepada masyarakat yang dipimpinnya ya. Dan kebaikan atau kejujuran yang dilakukan maka insya Allah akan menuntun dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dusta yang dihadirkan ya, maka ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi ya masyarakatnya, apakah lagi kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah ya kita kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur ya, tidak bertolak belakang. Jadi bertakwa ya, perintah bertakwa ini sungguh-sungguh ya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan hakikat takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, takut berbuat salah dan dosa. Ketika kita berbuat dusta, maka itu artinya kita berbuat dosa ya. Dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya menyempurnakan dengan takwa ya. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran. Baik Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita coba lihat satu contoh ya perilaku penerapan ya daripada sifat jujur. Dimana di sini misalkan ya ada saat kita berjalan kaki ya, misalkan lagi santai-santai gitu kan di pinggir jalan ya, secara tidak sengaja ya kita menemukan sebuah dompet, kemudian kita buka isinya, ternyata isinya misalkan barang-barang berharga ya, kemudian jumlah uang yang banyak ya. Apa yang kita lakukan ya? Tentunya sebagai orang yang jujur kita harus mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Kalau sekarang mudah gitu kan, kita tinggal upload ke sosial media ya, kemudian kita umumkan, barang siapa yang merasa kehilangan bisa menghubungi ya nomor berikut. Nah, baik, jangan kita ambil karena itu bukan hak kita, bukan milik kita ya. Nah, tentu kalau kita menjadi orang yang kehilangan barang tersebut akan sangat merasa rugi ya ketika barang itu misalkan tidak kembali kepada pemiliknya. Dan kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa bersikap jujur dan mengembalikan apa yang bukan hak kita ya, mengembalikan kepada yang berhak. Kemudian kita memahami perilaku menepati janji ya. Janji adalah ucapan seseorang ya kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan ya janji yang pernah dia ucapkan ya kepada orang lain ya. Dan menepati janji adalah merupakan salah satu sifat terpuji ya yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman pantang sekali untuk mengingkari janjinya ya. Karena
sebagai salah satu meneladani sifat Rasul adalah bisa dipercaya, jujur, menepati janji dan lain sebagainya. Nah, Nabi SAW bersabda, ya, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang yang munafik. Ya. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Dan sifat munafik ini hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Ya. Haram dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Karena perbuatannya dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan tersebut disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut yang dapat menimbulkan kerusakan, dapat menimbulkan kerugian, ya, bagi diri pribadi ataupun kepada orang lain. Dan kesolehan, ya, seseorang tidak hanya diukur dari ibadah yang dilakukannya saja, ya, tetapi juga keseluruhan akhlaknya. Jadi seseorang dikatakan soleh atau beriman, ya, tidak diukur daripada ibadahnya saja, tetapi juga bagaimana akhlaknya terhadap orang lain, akhlaknya terhadap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan seorang mengaku beriman tapi dia malah jahat sama kucing, ya, jahat sama orang lain, keimanannya masih harus diperbaiki lagi. Misalkan ada orang yang berzakat, ada orang yang sering sholat, ya, kemudian puasanya tidak pernah ketinggalan setiap Ramadan, tapi dia masih menyakiti orang lain atau menyakiti makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka, ya, ini masih harus diperbaiki lagi, ya, keimanannya, ya, belum bisa dikatakan soleh sesungguhnya. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh, maka kita salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak kita, ya. Salah satunya tadi kita menepati janji-janji yang kita ucapkan. Baik, janji adalah hutang. Nah, janji adalah hutang. Nah, nantinya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita jangan sampai mudah berjanji. Kalaupun kita berjanji, maka ucapkanlah insya Allah. Ya, insya Allah, Ustaz. Ya, insya Allah nanti ulun akan gabung. Ya, tapi jangan juga kalau misalkan kalau kita belajar, kita harus hadir, ya, di dalam pembelajaran, tidak hanya absen saja. Ya, absen, tidur, kemudian ngerjain tugas setelahnya misalkan. Nah, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan atau mengoptimalkan waktu yang kita miliki, ya, untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ustaz-ustazahnya. Jadi kita juga harus hadir di dalam pembelajaran itu. Nah, jika seorang tidak menepati janji, ya, karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan mengucapkan insya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkannya. Ya. Meski demikian, tetap harus meminta maaf dan memberikan penjelasan kepada orang yang kita berikan janji tersebut. Misalkan kita janji mau mengumpulkan setoran hafalan jam 19 malam, tapi ternyata kemudian kita lupa, akhirnya besok baru ingat. Nah, maka kita harus juga konfirmasi, maaf Ustadz, saya kemarin kelupaan, ya, karena ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Maka kita harus mengkonfirmasi yang kita atas kehilafan kita tersebut. Nah, dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, ya, beliau tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya. Ya. Beliau senantiasa menepati janji yang beliau ucapkan, ya, kepada siapapun, ya, tidak hanya kepada kaum muslimin, tapi juga kepada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan yang pernah beliau janjikan. Nah, jika menepati janji ini dilakukan, insya Allah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, menepati janji ini merupakan wujud daripada memuliakan, menghormati, ya, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain. Ya, dimana kita di dalam kehidupan kita selalu terikat atau selalu berinteraksi dengan orang lain. Maka kita harus memperbaiki akhlak kita, ya. Kita harus menampilkan akhlak mulia, ya, ya, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makin mulia akhlak seseorang, ya, maka akan semakin besar pula kehormatan dan kewibawaannya, ya, di masyarakat. Jadi semakin mulia akhlak kita yang kita hadirkan di dalam masyarakat, ya, di lingkungan kita, maka akan semakin dihargai.
ya. Terutama kita di sekolah, ya, di rumah dan lain sebagainya, di lingkungan kita pastinya. Kita harus menghadirkan akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kita adalah siapa yang paling baik dan menunaikan janji. Nah, seorang mukmin harus menunaikan janji sebaik-baiknya. Ya. Apalagi nanti di antara kita, di antara kalian ada yang menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin, menjadi bupati, gubernur dan lain sebagainya. Maka kita harus senantiasa menepati janji-janji yang kita ucapkan sebelum kita terpilih, misalkan seperti itu. Nah, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillah wa imanihim anan qalila ulaika la khalaqu lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji, ya, memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian dari akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, ya. Allah tidak menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka, ya, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan ayat di atas merupakan penegasan, ya, bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, tentunya misalkan para pejabat juga bersumpah di bawah Al-Qur'an. Mereka bersumpah, ya, diambil sumpahnya untuk melaksanakan janji-janjinya dan melaksanakan amanah-amanah yang ditanggungnya. Nah, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyapa dan bagi mereka yang melanggar janjinya. Ingkar janji termasuk dosa besar, ya, yang harus dijauhi. Sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian baik bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, misalkan kita di sekolah ada contoh, ya, misalkan penerapan perilaku daripada menepati janji. Misalkan sebagai salah satu pengurus OSIS, kita janji nih, misalkan jam 2 besok, ya, saya berjanji untuk hadir pada rapat. Akhirnya apa? Ketika jam 7 malam ada teman lamanya mengabari, dapat WA gitu kan, besok ya jam 2 siang tolong ya kamu hadir di acara miladku. Oke, siap, ya, padahal dia sudah berjanji. Nah, maka dalam hal ini kita harus mengutamakan atau melaksanakan janji yang pertama, ya, kita hadir di rapat OSIS, ya, bukan malah menghadiri di perayaan milad teman kita tadi. Nah, jadi itu anda semuanya yang bisa kita bahas pada pertemuan singkat kita ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, ya. Ketika kita ingin berjanji, kita pikir-pikir dulu apakah kita bisa melaksanakannya ataukah kita malah misalkan mengabaikannya, ya. Jadi kita berjanji benar-benar, ketika kita berjanji maka kita ingin melaksanakan janji kita tersebut, dan kita sudah berjanji, ya, bahwasanya kita senantiasa menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, ya, terutama kita sebagai salah satu anggota atau keluarga besar dari SIT Robbani Banjarbaru. Baik, Ustadz berharap kita bisa memiliki janji, ya, baik pada diri kita pribadi, yang mana janji itu nanti akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji untuk taat kepada Allah, kita berjanji untuk taat kepada kedua orang tua, kita berjanji untuk, ya, mentaati, ya, nasihat daripada ustaz-ustazahnya, dan tentunya kita berjanji untuk taat, ya, kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua bisa menuntun kita menjadi seorang mukmin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.